Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Kisah Kehidupan Nyata. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika teman-teman berkenan membantu channel kami, bisa dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Aku ingin sedikit menceritakan kisah rumah tanggaku. Aku dan suami adalah pengantin baru. Kami tinggal di salah satu kota besar. Walau kami pengantin baru, tidak ada waktu untuk kami bersantai, sekedar berlibur atau honeymoon. Hari-hari kami dipenuhi dengan kesibukan. Suamiku bekerja sebagai pilot di sebuah maskapai, dan aku bekerja di salah satu kantor perpajakan. Bekerja dari pagi hingga sore dengan segala drama, membuat seringkali kami kelelahan dan tak sempat untuk berberes rumah. Rumah kami jarang sekali rapi. Kami sering bertengkar dengan hal-hal kecil seperti lupa menaruh handuk, tak menaruh barang di tempatnya, dan masih banyak hal-hal kecil lainnya. Di satu waktu, aku mencoba membuka obrolan dengan suami untuk mencari ART. Demi kenyamanan bersama, pulang kerja rumah sudah rapi dan sudah bersih. Bisa sedikit mengurangi rasa stres dari luar. Hal tersebut kami pertimbangkan hingga beberapa waktu. Lama mempertimbangkan, akhirnya kami sepakat untuk mencari ART. Kami mencari ART melalui web online penyedia ART profesional. Lama pencarian, akhirnya kami mendapatkan satu ART yang sepertinya cocok dengan kami. Sebut saja dia Anis. Dia gadis dari desa berusia 19 tahun. Dia berasal dari Jawa Barat. Pertama kali berjumpa, aku melihat Anis ini seperti polos dan rajin. 1 minggu setelah kami deal dengan agensi pencari ART, Anis pun langsung mulai bekerja. Awal sebelum bekerja, Anis kami briefing untuk apa saja yang harus dikerjakan, mana saja ruangan yang tidak boleh dimasuki, dan apa saja peraturan di dalam rumah kami. Hari itu juga Anis mulai beberes rumah. Aku merasa cocok dengan kinerja Anis. Kerjaannya rapi, benar-benar bersih. Tak jarang, aku berikan bonus atau gift kecil-kecilan biar makin bersemangat. Lama Anis ikut dengan kami. Tak pernah ada permasalahan. Kami semakin dekat dan menganggap Anis sudah sebagai keluarga. Dengan kesibukanku dan kesibukan suami yang notabene berbeda, jadwalku yang selalu pasti, pagi berangkat dan sore pulang. Sedangkan suami yang berangkat kerja sesuai jadwal penerbangan yang tidak selalu pasti. Membuat tak jarang suami dan Anis berada di dalam rumah bersama. Namun, aku tidak memiliki pikiran jelek tentang hal itu. Anis yang masih terbilang remaja dan suamiku yang cukup berumur, tak mungkin ada sesuatu di antara mereka. Hari-hari berjalan seperti biasa, lancar, tidak ada drama kehidupan. Tiba satu sore selepas aku pulang dari kantor, aku merasa ada yang berbeda di dalam kamarku. Aku cermati apa yang kiranya berbeda. Aku merasa aroma sprayku tidak seperti biasanya. Namun, aku mencoba acuh, mungkin hanya perasaanku saja. Tidak mungkin Anis masuk ke dalam kamarku. Dia tahu dari awal bekerja. Salah satu ruangan yang tidak boleh dimasuki adalah kamar tidurku dengan suami. Tapi seringkali ada sesuatu yang aneh dalam rumahku ini. Dari Anis tiba-tiba canggung denganku dan suami yang tidak bersikap seperti biasanya kepada Anis. Seketika aku menaruh rasa curiga dengan mereka berdua. Terlepas suamiku dan Anis sering di rumah bersama di saat aku pergi bekerja. Dari ada rambut panjang, rontok di sprei kamarku sedangkan aku berambut pendek. Dan tiba-tiba sprayku berganti dan tak mungkin suamiku yang menggantinya. Sepanjang pernikahan, tidak pernah aku melihat suamiku mengganti spray kamar kami. Aku sering tiba-tiba mengecek isi kamar Anis. Dan sedikit terkejut, aku menemukan celana dalam suamiku di dalam kamar Anis. Aku coba tanyakan kepadanya. Dia menjawab, tak sengaja terbawa dari ruangan laundry. Malas untuk berbelit-belit, di satu hari libur aku meminta suamiku dan Anis berbelanja untuk kebutuhan bulanan dengan catatan yang sudah aku buatkan. Tak berlama-lama, aku di rumah sengaja memasang kamera kecil di beberapa sudut rumah
yang bisa aku cek melalui ponselku setiap waktu. Benar saja, saat aku bekerja, suamiku bermesraan dengan ART yang sudah aku anggap seperti keluarga sendiri. Benar semua firasatku. Suamiku berzina di dalam kamar kita. Tak jarang mereka melakukan hubungan badan tanpa malu di meja dapur. Aku benar-benar tidak habis pikir dan tidak menyangka suamiku mengkhianatiku. Dari rekaman itu, Anislah yang memulai menggoda suamiku. Dengan memakai baju-baju seksi saat berberes rumah. Entah siapa yang memulai duluan. Apa yang mereka lakukan tetaplah hal yang salah. Sebagai istri, hatiku hancur. Tak pernah terbayang aku melihat suamiku berhubungan dengan wanita lain. Rendahnya dia berzina dengan ART yang masih terbilang bocah. Aku menahan semua tangis dan kesedihan. Aku berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Dengan diam-diam, aku melayangkan gugatan perceraian ke pengadilan. Suamiku terkejut saat aku meminta dia untuk menandatangani surat perceraian. Dia bertanya-tanya tentang apa yang terjadi. Tanpa banyak bicara, aku sodorkan video perzinahan mereka. Dan saat itu juga, aku usir ART jahanam itu. Suamiku mencoba memberikan penjelasan, tapi aku sudah tidak menerima penjelasan apapun. Aku merasa terlalu berharga untuk laki-laki pengkhianat seperti itu. Dengan bukti yang kuat, akhirnya kami bercerai. Tak lama dari perceraian kami, aku mendengar bahwa mereka sudah melangsungkan pernikahan di desa. Aku berusaha untuk tetap tenang walau sebenarnya sakit sekali rasa hatiku. Akan kulihat apa balasan Tuhan untuk mereka berdua. Tak lama aku mendengar mantan suamiku terkena PHK dari maskapai tempat dia bekerja. Dan dia ditinggalkan begitu saja oleh istrinya. Dia menghubungiku kembali atas semua penyesalannya, namun aku tidak mau membuang waktuku untuk merespon cat sampah dari manusia seperti dia.